Setelah bergulir sejak 30 April ketika mantan Presiden Joko Widodo melaporkan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Akhirnya pada 7 November, Roy Suryo dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Apakah penetapan tersangka ini akan mengakhiri polemik ijazah palsu? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Bersama kata Oma. Telur gabus kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Jumat 7 November, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama jajarannya tampak memasuki lobi ruang promoter Polda Metro Jaya Jakarta untuk memberikan keterangan pers. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri langsung mengumumkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo. Penetapan tersangka ini dibagi kepada 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka, yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis dalam kasus penghasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310 dan atau 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Sedangkan klaster kedua ditetapkan 3 orang tersangka yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus dugaan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Mereka dijerat pasal 310 dan atau 311 dan atau pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanudin menjelaskan alasan membagi tersangka kasus ijazah palsu Jokowi menjadi 2 klaster karena disesuaikan dengan perbuatan pelanggaran hukum para tersangka. Pembagian 2 klaster sesuai ancaman sanksi yang akan diterima oleh para tersangka, sehingga pertanggungjawaban hukumnya juga akan disesuaikan. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster. Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut, tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik, dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Perkara ini bermula pada 30 April 2025. Saat itu Joko Widodo melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Polda Metro kemudian melakukan tahap penyelidikan, memanggil saksi, menerima bukti, memeriksa dugaan dokumen ijazah, hingga gelar perkara. Pada 22 Mei 2025, Barreskrim Polri secara resmi menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Barreskrim Polri menyatakan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM tertanggal 5 November 1985 telah diuji secara laboratoris bersama sampel pembanding dari 3 rekan kuliahnya. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya,
Pada Jumat 11 Juli, Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jumpa pers ini sebagai tindak lanjut gelar perkara yang digelar sehari sebelumnya. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meningkatkan status 4 laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo dari penyelidikan ke penyidikan. Salah satunya adalah laporan dari Joko Widodo atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan akhirnya pada 7 November 2025, Polda Metro Jaya secara resmi mengumumkan penetapan 8 orang tersangka termasuk Roy Suryo. Roy Suryo menyatakan menghormati status tersangka. Roy menegaskan tidak ada perintah langsung penahanan. Dan saya tolong menghormati aparat penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia, ada orang dengan status terpidana saja, inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil. Pada akhirnya pengadilanlah yang akan menentukan apakah seorang bersalah atau tidak. Hakim akan menetapkan hal itu sebagai sah dan meyakinkan. Pengumpulan dari alat bukti, barang bukti, ternyata tidak ada tindak pidana. Ya kalau pidana itu harus sah dan meyakinkan, sah dengan alat bukti. Kalau itu dengan alat bukti, ya sudah diuji tidak ada, ya nggak bisa. Dan itu harus kalian karena, diulang pula kan, dijelasin. Ini orang-orang publik bisa bingung. Pembuktian itu di pengadilan. Karena yang pembuktian itu proses meyakinkan hakim dengan alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi pembuktian bukan di jalanan. Ya kalau pembuktian di jalanan itu makanya istilahnya di awal itu tersangka baru disangka, nanti baru didakwa. Nah itu lamanya di pengadilan. Karena yang menentukan sah tidaknya itu adalah hakim, bukan siapapun. Publik berharap pengadilan akan menjadi arena tempat yang adil agar polemik tentang dugaan ijazah palsu berakhir. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.